Dalam diam, Allah berbicara. Bukan lewat suara yang terdengar oleh telinga, tapi lewat bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah disucikan dari riuh dunia. Orang makrifat tahu, bahwa tidak semua kalamnya berbentuk kata. Kadang ia berbicara lewat rasa, lewat peristiwa, lewat diam yang panjang, di mana manusia diuji untuk mengenal makna di balik hening. Hening adalah bahasa Allah yang paling lembut. Ia berbicara kepada mereka yang mau berhenti berteriak dan mulai mendengarkan. Bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran yang menyelimuti seluruh jiwa. Ketika seorang hamba telah tenang dari kegelisahan dunia, barulah ia mulai mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Banyak orang mencari tanda dari langit, berharap Allah berbicara dalam bentuk yang ajaib. Padahal, yang ajaib itu bukan suara dari luar, tapi rasa yang lahir dari dalam. Rasa itu datang lembut, menenangkan, dan membawa arah. Tidak membingungkan, tidak menakutkan. Ia datang seperti cahaya fajar yang perlahan menyingkap kegelapan. Makrifat mengajarkan bahwa Allah tidak pernah diam, hanya manusia yang terlalu bising. Bising oleh keinginan, oleh keluhan, oleh pertanyaan yang tiada henti. Manusia menunggu jawaban dari langit, padahal Allah sudah menjawab di dalam hati. Namun hati yang dipenuhi kebisingan dunia tidak bisa menangkap suara halus itu. Ia tertutup oleh gemuruh nafsu, oleh kepentingan diri, oleh rasa ingin cepat tahu segalanya. Orang makrifat mengerti, bahwa hening bukan kekosongan. Hening adalah ruang suci di mana Allah menanamkan pengertian tanpa kata. Dalam diam, Allah menulis sesuatu di dalam hati, kalimat yang tidak bisa dibaca dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Kalimat itu sederhana tapi dalam, aku bersamamu. Di setiap kesunyian, Allah menatapmu. Di setiap air mata yang jatuh tanpa suara, Ia mendengar. Di setiap langkah yang kau ambil dengan kebimbangan, Ia menuntun. Hanya saja, kau harus belajar diam, bukan diam karena putus asa, tapi diam karena percaya. Diam bukan berarti tak berdoa. Diam adalah doa dalam bentuk tertinggi, doa tanpa kata, tapi penuh keyakinan. Ketika hati telah sampai pada tahap ini, ia tidak lagi sibuk meminta, karena ia tahu bahwa Allah telah tahu bahkan sebelum ia mengucap. Ia tidak lagi sibuk menjelaskan luka, karena ia tahu Allah sudah memahami sebelum air mata menetes. Itulah diamnya orang makrifat, diam yang penuh kesadaran, diam yang berbicara lebih dalam dari 1000 kata. Ada saat di mana lidah berhenti, tapi hati terus berbicara dengan Allah. Itulah saat makrifat menyentuh manusia. Kau tidak lagi mencari jawaban di luar, karena kau sudah menemukannya di dalam. Kau tidak lagi mengejar tanda, karena setiap hembusan napas sudah menjadi tanda itu sendiri. Dalam diam, Allah sering menegur tanpa suara. Kadang ia membuat hatimu gelisah bukan untuk menghukummu, tapi untuk memanggilmu pulang. Kadang ia membuatmu kehilangan sesuatu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa yang sejati hanyalah Dia. Dan kadang ia membuatmu sendiri agar kau tak lagi sibuk mencintai dunia. Begitulah cara Allah berbicara, bukan dengan huruf, tapi dengan keadaan. Orang makrifat membaca kehidupan seperti membaca wahyu yang hidup. Setiap kejadian adalah ayat, setiap rasa adalah tafsir, dan setiap diam adalah ruang untuk memahami makna. Mereka tahu bahwa Allah berbicara lewat waktu, lewat orang-orang, lewat kehilangan, lewat pertemuan, bahkan lewat kebisuan semesta. Maka mereka tidak pernah merasa ditinggalkan, karena di setiap hening, mereka masih mendengar kehadirannya. Ada kalanya Allah mendiamkan doa-doamu bukan karena Ia tidak mendengar, tapi karena Ia sedang mengajarimu untuk memahami. Ia ingin kau berhenti menuntut jawaban cepat, agar kau mulai belajar makna dari menunggu. Sebab dalam diam, menunggu, ada penyucian. Dalam diam menanti, ada pengajaran tentang sabar. Dan di sanalah Allah sedang berkata, lihatlah, aku masih bersamamu bahkan dalam hening ini. Orang yang belum mengenal makrifat merasa gelisah ketika Allah diam. Mereka berpikir doa mereka tak sampai, ibadah mereka tak diterima. Padahal diamnya Allah adalah tanda Ia sedang dekat. Ia ingin kau berhenti bersuara, agar kau mendengar bisikan yang halus di dalam dada. Bisikan itu bukan dari akal, tapi dari nur ilahi yang menuntun hati untuk mengenal kehadirannya. Dalam diam, Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri. Ia menunjukkan siapa dirimu sebenarnya tanpa topeng, tanpa pujian, tanpa kebisingan dunia. Dan seringkali, itulah saat paling jujur dalam hidup, saat kau hanya berhadapan dengan Allah dan dirimu yang telanjang dari segalanya. Itulah momen makrifat yang sebenarnya, bukan ekstase, bukan karomah,
tapi kesadaran yang dalam bahwa tidak ada lagi yang perlu kau sembunyikan darinya. Allah berkata lewat diam karena manusia terlalu banyak berbicara. Manusia ingin menjelaskan segalanya, padahal sebagian hal hanya bisa dimengerti dengan rasa. Diam membuat rasa bekerja, dan disitulah Allah hadir. Sebab makrifat bukan hasil dari logika, tapi buah dari rasa yang berserah. Ketika kau diam dalam doa, bukan berarti Allah jauh. Justru disitulah Ia paling dekat. Ketika kau berhenti bicara karena tak tahu lagi harus berkata apa, itu bukan akhir doa, tapi awal perjumpaan. Karena doa sejati bukan terletak pada kata-kata, tapi pada penyerahan. Dan penyerahan sejati selalu lahir dari diam yang pasrah. Makrifat mengajarkan bahwa diam bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi. Sebab diam adalah tanda bahwa hati telah mengenal sumbernya. Seseorang yang benar-benar mengenal Allah tidak perlu menjelaskan cintanya, cukup merasakannya dalam kesunyian. Seperti laut yang luas tapi tenang di permukaan, hatinya menyimpan gelombang cinta yang tak perlu diucapkan. Dalam diam, Allah menanamkan kebijaksanaan. Kau tidak perlu lagi tergesa mencari penjelasan untuk setiap peristiwa. Kau tahu bahwa segala sesuatu berjalan dengan takdirnya. Hati yang diam adalah hati yang menerima. Dan hati yang menerima adalah hati yang damai. Itulah kediaman sejati, bukan berhenti dari hidup, tapi hidup dalam ketenangan. Sufi pernah berkata, ketika engkau telah memahami bahasa diam, maka engkau akan mendengar seluruh semesta bertasbih. Hening bukan kosong, tapi penuh suara pujian dari makhluk yang tunduk kepada Sang Pencipta. Air yang mengalir, angin yang berhembus, bahkan detak jantungmu sendiri, semuanya sedang berbicara tentang kehadiran Allah. Namun hanya hati yang hening yang bisa mendengarnya. Orang makrifat tidak lagi mencari Allah di luar dirinya. Ia tahu bahwa Allah lebih dekat daripada dirinya sendiri. Maka setiap kali ia diam, ia sedang mendengarkan. Setiap kali ia tenang, ia sedang berbicara tanpa suara. Dan setiap kali ia menangis dalam keheningan, ia sedang membaca kitab tak tertulis, kitab rasa yang hanya dibaca oleh jiwa yang telah mengenal cinta. Diam adalah jalan menuju makrifat. Karena dalam diam, engkau melepaskan ego. Ego ingin berbicara, ingin didengar, ingin menjelaskan, ingin mengatur. Tapi ketika engkau benar-benar diam, engkau menepi dari dirimu sendiri. Di sanalah Allah mengambil alih percakapan. Bukan lagi kau yang berbicara kepada Allah, tapi Allah yang berbicara lewat hatimu. Dan itulah puncak makrifat, saat tiada lagi jarak antara hamba dan Tuhan, bukan karena mereka menyatu, tapi karena hati telah menjadi cermin jernih bagi cahayanya. Setiap gerakmu menjadi petunjuknya, setiap diam menjadi kalamnya, setiap rasa menjadi ayatnya. Dalam diam, engkau menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia tidak perlu kau panggil dengan teriakan, cukup kau hadirkan dengan kesadaran. Ia tidak perlu kau cari di tempat suci, cukup kau temukan di dalam keheningan hatimu. Karena sesungguhnya, Allah tidak pernah meninggalkanmu, hanya kau yang belum cukup diam untuk mendengarnya. Maka, diamlah sesekali, bukan karena lelah, tapi karena ingin mendengar suara cinta yang lembut itu. Diamlah, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk kembali pada sumber kehidupan. Sebab di balik setiap diam yang penuh iman, ada percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Dan mungkin, saat kau merasa paling sunyi, di sanalah Allah sedang berbicara paling mesra. Jangan takut dengan sepi, karena di dalam sepi itu aku bersamamu. Diam bukan berarti kosong, dan sepi bukan berarti tak ada. Dalam pandangan orang makrifat, diam adalah kehadiran yang paling penuh. Di saat segala yang fana berhenti bergerak, justru di sanalah yang abadi mulai berbicara. Suara Allah tidak seperti suara dunia, ia tidak memecah kesunyian, ia menembusnya. Dan hanya hati yang telah dilatih oleh keheningan yang mampu menangkap bisikan itu. Ketika seorang hamba mulai belajar diam, ia sedang menapaki jalan kembali kepada asalnya. Dunia yang ramai telah lama memalingkan manusia dari suara halus Tuhan di dalam diri. Setiap hari manusia mendengar suara nafsu, ambisi, ketakutan, dan keinginan, sehingga hati menjadi tempat yang berisik, penuh gema dari dunia luar. Tapi ketika ia mulai hening, perlahan semua gema itu mereda. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang selalu tenang, meskipun hidup di luar bergejolak. Di sanalah Allah berbicara, lewat rasa damai yang tak bisa dijelaskan, lewat keyakinan yang tumbuh tanpa sebab. Dalam diam, hati belajar membaca tanpa huruf. Ia membaca makna dari setiap kejadian. Ia tidak menuntut penjelasan,
karena ia tahu segala sesuatu mengandung hikmah yang ditulis oleh tangan yang maha bijaksana. Orang makrifat memahami bahasa kejadian. Ia tahu, ketika Allah menunda sesuatu, itu bukan penolakan. Ketika Allah mengambil sesuatu, itu bukan kebencian. Ketika Allah mendiamkan doa-doa, itu bukan abai, tapi ajakan untuk mendekat lebih dalam. Diam adalah cara Allah mengajar manusia tentang sabar dan percaya. Dalam diam, waktu terasa panjang, tapi disitulah rahmat disiapkan. Allah ingin kau berhenti mendikte takdir, agar kau belajar menundukkan hati. Ia ingin kau diam, agar suara hatimu lebih jernih dari keluh kesah. Karena selama lidah masih berbicara, hati sulit mendengar. Makrifat bukan hanya ilmu, tapi latihan keheningan. Bukan berarti tidak berbuat, tapi berbuat dengan kesadaran bahwa semua berasal dari Allah. Dalam diam, manusia belajar membedakan antara suara ego dan suara ilahi. Ego berkata, aku ingin. Allah berkata, aku tahu. Ego bergegas, Allah mengajak sabar. Ego menuntut hasil, Allah menuntun pada makna. Maka orang makrifat menenangkan hatinya agar dapat mendengar yang benar, bukan yang diinginkan. Ketika Allah berbicara lewat hati, ia tidak menggunakan kata. Ia menanam rasa. Kadang rasa itu berupa kedamaian yang tiba-tiba hadir tanpa alasan. Kadang berupa getaran lembut saat engkau hampir salah melangkah. Kadang berupa perasaan ringan ketika kau memaafkan. Kadang berupa kelegaan saat kau berserah. Semua itu adalah bahasa Allah yang tidak terucap. Hati yang makrifat mengerti, karena ia telah terbiasa berbicara tanpa suara. Ada waktu di mana manusia diminta untuk berhenti menafsir, hanya diam dan percaya. Karena tidak semua rahasia Tuhan bisa dipahami saat itu juga. Seperti malam yang gelap, kau tidak perlu mengerti seluruh langit untuk tahu bahwa bintang masih ada di sana. Begitu pula dengan keheningan Allah, diamnya bukan ketiadaan, tapi cahaya yang tertutup oleh kabut keraguanmu. Dalam diam, Allah menulis ketenangan di dada hamba yang pasrah. Ia menggantikan kegelisahan dengan penerimaan. Orang makrifat tahu bahwa penerimaan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Ia tidak menuntut dunia agar sesuai keinginannya. Ia hanya ingin hatinya sesuai dengan kehendak Allah. Maka ketika dunia berbalik arah, hatinya tetap di tempat yang sama, di bawah lindungan cintanya. Ada kalanya diam adalah bentuk cinta yang paling tulus. Saat kau tidak lagi protes atas takdir, saat kau berhenti mengeluh atas hidup, saat kau hanya duduk dalam kesadaran bahwa semua ini miliknya, itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak menuntut balasan, hanya ingin tetap dekat. Orang makrifat mencintai Allah bukan karena diberi, tapi karena merasa cukup hanya dengannya. Itulah diam yang penuh makna, diam karena telah sampai. Namun jalan menuju diam sejati bukan mudah. Ia harus melewati bisingnya nafsu dan jeritan dunia. Di sanalah seorang hamba diuji, bisakah ia tetap tenang saat kehilangan, bisakah ia tetap lembut saat disakiti, bisakah ia tetap berdoa tanpa suara saat hatinya remuk. Hanya mereka yang pernah menangis dalam diam yang tahu betapa indahnya Allah berbicara lewat hati yang luka. Dalam setiap air mata yang jatuh tanpa kata, Allah sedang berkata, aku melihatmu, aku bersamamu. Diam juga menjadi cara Allah memperkenalkan kehadirannya di tengah kesibukan manusia. Saat dunia mengejar suara, Allah mengajak pada hening. Saat manusia berlomba berbicara, Allah menunggu mereka yang mau mendengarkan. Dalam makrifat, mendengar bukan sekadar mendengar suara dunia, tapi mendengar bisikan cinta dari yang tak terlihat. Orang yang sudah mencapai tingkat ini tidak lagi sibuk membuktikan Allah ada, ia hanya hidup dalam kehadirannya setiap waktu. Ketika hati sudah terbiasa dengan diam, ia akan mulai berbicara dengan Allah dalam bahasa yang tak dimengerti orang lain. Hatinya berdialog dengan sunyi, ya Allah, Engkau yang menatapku bahkan ketika aku berpaling. Dan dalam keheningan itu, ia merasa dijawab tanpa kata, aku tak pernah pergi. Itulah percakapan rahasia yang menjadi bekal kekasih Allah. Ia tidak memerlukan saksi, karena ia tahu setiap detik hidupnya disaksikan oleh Yang Maha Melihat. Makrifat bukan berarti tidak bersuara selamanya, tapi tahu kapan harus diam. Kadang diam lebih kuat dari 1000 kata. Diam bisa menjadi ibadah jika di dalamnya ada tafakur. Diam bisa menjadi doa jika di dalamnya ada pasrah. Diam bisa menjadi zikir jika di dalamnya ada kesadaran bahwa Allah sedang berbicara lewat rasa. Orang yang makrifat melihat diam sebagai jembatan menuju pengenalan. Semakin banyak diamnya, semakin dalam penglihatannya. Karena kata seringkali menutup makna, sementara diam membukanya.
Dunia berbicara lewat kebisingan, Allah berbicara lewat keheningan. Dunia memanggil dengan hiruk-pikuk, Allah memanggil dengan kelembutan. Maka barang siapa ingin mengenal Allah, belajarlah mencintai sunyi. Hati yang sunyi bukan hati yang kosong, tapi hati yang dipenuhi cahaya. Ia tidak lagi terguncang oleh dunia, karena ia tahu semua hanyalah bayangan dari kehendak Allah. Di dalam diamnya, ia menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan, kebahagiaan yang lahir dari kesadaran bahwa ia selalu dilihat, selalu dijaga, selalu dicintai. Dalam diam, Allah sering memperbaiki sesuatu di dalam diri tanpa kau sadari. Ia menghapus rasa sakit perlahan, menggantinya dengan kekuatan. Ia menenangkan amarah tanpa kau minta. Ia menghapus luka tanpa obat. Dan saat kau sadar, kau menemukan dirimu lebih tenang, lebih ikhlas, lebih lembut. Itulah tanda Allah telah berbicara, bukan lewat kata, tapi lewat sentuhan kasih yang halus di hati. Ketika dunia mulai terasa berat, berhentilah sejenak dan diamlah. Tidak untuk menyerah, tapi untuk mendengarkan. Kadang Allah tidak menjawab karena ia ingin kau berhenti mencari di luar, dan mulai mencari di dalam. Diam membuka pintu rasa, dan rasa membuka jalan menuju makrifat. Orang makrifat tahu bahwa Allah tidak pernah jauh, hanya manusia yang terlalu sibuk berteriak untuk mendengarkannya. Hening adalah tempat tinggal para arif. Mereka duduk dalam diam, tapi hatinya bersikir tanpa henti. Lidahnya tenang, tapi jiwanya berbicara dengan cinta. Dalam diam, mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah di setiap detik kehidupan, dalam nafas, dalam tatapan, dalam gerak waktu. Dan mereka mengerti, bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan, tapi percakapan panjang antara jiwa dan penciptanya. Di hadapan Allah, tidak semua cinta perlu diucapkan. Kadang cukup dengan diam, air mata, dan sujud yang dalam. Allah lebih mengerti bahasa air mata daripada 1000 kalimat doa. Ia lebih paham isyarat hati daripada permintaan yang panjang. Maka, ketika kau tak tahu lagi harus berkata apa, itu bukan kekurangan, itu tanda bahwa hatimu sudah berbicara dengan cara yang paling jujur. Diam juga mengajarkan manusia tentang adab di hadapan Tuhan. Tidak semua hal harus ditanya, tidak semua rahasia harus diungkap. Ada yang cukup disimpan di dada, karena hanya Allah yang layak mengetahuinya. Orang makrifat menjaga kesunyian seperti menjaga kehormatan. Ia tahu bahwa semakin sedikit bicara, semakin jernih hatinya menangkap cahaya. Ketika diam telah menjadi bagian dari hidup, kau akan mulai melihat dunia dengan mata hati. Kau melihat bukan sekadar bentuk, tapi makna di balik bentuk. Kau mendengar bukan sekadar suara, tapi pesan di balik suara. Kau berjalan bukan sekadar berpindah tempat, tapi menuju pengertian yang lebih dalam tentang Allah. Dan di titik tertinggi dari keheningan itu, kau akan mengerti satu hal, bahwa selama ini bukan kau yang mencari Allah, tapi Allah yang terus berbicara kepadamu, memanggilmu, menuntunmu, hanya saja kau baru sempat mendengarnya ketika akhirnya kau diam. Diamlah, biarkan hatimu berbicara, karena di dalam diam itu, ada kalimat rahasia yang selalu diulang-ulang oleh Tuhan kepada hamba-Nya yang mencintai. Aku di sini, aku selalu di sini. Dalam diam yang panjang, ada perjalanan yang tak tampak. Bukan perjalanan langkah, melainkan perjalanan jiwa menuju sumber cahaya. Di sana tidak ada peta, tidak ada arah, hanya hati yang berjalan mengikuti getaran halus yang menuntunnya. Dan dalam setiap hentinya, Allah berbicara dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah tenang. Diam yang sesungguhnya bukan sekadar tidak bersuara. Ia adalah keadaan di mana seluruh makhluk di dalam dirimu berhenti bergerak, pikiran berhenti berdebat, ego berhenti menuntut, dan nafsu berhenti berteriak. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa engkau sedang diperhatikan oleh Yang Maha Mengetahui. Di titik itulah, keheningan berubah menjadi kalam yang lembut, dan kau mulai mendengar sesuatu yang bukan dari dunia ini. Allah tidak berbicara dengan bahasa manusia. Ia berbicara lewat rasa, lewat kejadian, lewat makna yang tiba-tiba menetes di dalam dada. Kadang, ketika kau duduk sendiri tanpa kata, tiba-tiba hatimu mengerti sesuatu yang tak pernah kau pelajari. Seolah ada pintu yang terbuka di dalam kesadaranmu, dan dari sana mengalir cahaya pemahaman yang lembut tapi dalam. Itulah tanda Allah telah berkata lewat diam. Makrifat mengajarkan bahwa mendengar suara Allah bukan berarti mendengar bunyi, tapi mengerti tanpa penjelasan. Seorang arif pernah berkata, ketika hatimu tenang, setiap kejadian menjadi pesan. Dalam makrifat, tidak ada yang kebetulan. Setiap pertemuan, kehilangan, bahkan keterlambatan,
semuanya adalah huruf-huruf dari kitab besar yang Allah tulis untukmu. Hati yang tenang bisa membaca kitab itu, sementara hati yang gelisah hanya melihat dunia tanpa makna. Orang yang makrifat hidupnya sederhana di luar, tapi luas di dalam. Mereka tidak banyak bicara, karena mereka tahu diam lebih berharga daripada kata. Mereka tidak sibuk menasihati, karena tahu setiap orang punya waktunya sendiri untuk mendengar. Mereka hanya menjadi contoh dari ketenangan. Di wajah mereka ada teduh, di langkah mereka ada damai. Sebab mereka hidup dalam percakapan sunyi dengan Allah setiap waktu. Ketika hati sudah terbiasa dengan diam, dunia luar tidak lagi mengacaukan batinnya. Suara keras tidak menembus jiwanya, karena di dalamnya sudah ada suara yang lebih halus, suara cinta dari Pencipta. Ia bisa duduk di tengah keramaian tapi tetap tenang, karena hatinya telah menjadi tempat pertemuan dengan Allah. Diam bukan berarti menjauh dari dunia, tapi hidup di dunia tanpa kehilangan kesadaran akan Allah. Orang yang makrifat masih bekerja, masih berbicara, masih berinteraksi. Tapi di dalam dirinya, ia selalu bersama Allah. Setiap kata yang ia ucapkan lahir dari kesadaran, setiap langkahnya dibimbing oleh cahaya, setiap diamnya adalah zikir yang tidak terdengar oleh manusia tapi dicatat oleh langit. Diam juga menjadi benteng dari kesalahan. Karena banyak bicara sering menutup cahaya hati. Kata yang berlebihan membawa lupa, sementara diam membawa sadar. Ketika seseorang belajar menahan lidahnya, ia sedang melatih hatinya untuk mendengar. Dan dalam mendengar itulah Allah sering menyampaikan pesan yang lembut. Kadang, Allah berbicara bukan lewat kedamaian, tapi lewat kegelisahan. Ketika hatimu gelisah tanpa sebab, mungkin Allah sedang mengingatkanmu untuk kembali. Saat sesuatu terasa berat padahal kau tak tahu mengapa, mungkin ada arah yang salah dalam langkahmu. Gelisah adalah panggilan agar kau menengok ke dalam. Jika kau mau diam sejenak, kau akan mendengar bisikan lembut itu, kembalilah padaku. Namun manusia sering menutup telinganya dengan keluhan. Mereka terlalu cepat ingin menjelaskan segalanya. Mereka lupa bahwa diam juga bagian dari doa. Dalam diam, ada bentuk pasrah yang paling dalam, pasrah tanpa kata, hanya menyerahkan segalanya pada kehendak Allah. Inilah doa para arif, bukan banyak permintaan, tapi banyak keheningan. Dalam diamnya mereka, Allah berbicara dengan lembut. Tidak dengan perintah yang keras, tapi dengan rasa yang menggerakkan. Ia menuntun mereka lewat intuisi, lewat tanda-tanda yang hanya hati mereka yang bisa membaca. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil bukan karena pertimbangan dunia, tapi karena dorongan rasa yang datang dari nurani yang bersih. Makrifat membuat seseorang tidak lagi terburu-buru. Ia berjalan perlahan, karena tahu waktu Allah selalu sempurna. Ia tidak menuntut kehidupan sesuai keinginannya, karena ia tahu semua yang terjadi adalah percakapan Tuhan dengannya. Ketika diberi kesenangan, ia berkata dalam hati, ini kasih-Nya. Ketika diuji dengan kehilangan, ia berkata, ini panggilannya. Tidak ada lagi marah, tidak ada lagi kecewa. Yang ada hanya pengertian yang tumbuh dari diam. Dalam diam juga ada kekuatan untuk memaafkan. Karena hanya hati yang tenang yang bisa melepaskan luka. Orang makrifat tidak membalas keburukan dengan keburukan, sebab ia tahu setiap peristiwa datang dari izin Allah. Ia melihat musuhnya bukan sebagai lawan, tapi sebagai perantara Allah untuk menguji hatinya. Maka ketika orang lain menyakiti, ia diam, bukan karena lemah, tapi karena tahu di balik kejadian itu Allah sedang berkata, lihat, sejauh mana cintamu kepadaku diuji. Diam menjadi jalan untuk menghapus ego. Karena selama lidah masih sibuk membenarkan diri, hati tidak akan sempat mengenal Allah. Ego ingin didengar, tapi cinta ingin mendengar. Maka orang yang benar-benar mencintai Allah lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia mendengar dunia, tapi memahami makna ilahi di dalamnya. Ia mendengar keluhan manusia, tapi hatinya menjawab. Dengan doa, makrifat adalah kesadaran bahwa seluruh hidup ini adalah dialog tanpa suara antara Allah dan hambanya. Setiap peristiwa adalah pertanyaan, setiap kesabaran adalah jawaban. Setiap kehilangan adalah ujian cinta, dan setiap ketenangan adalah tanda diterima. Maka mereka yang telah mengenal Allah tidak lagi sibuk mencari jawaban dari manusia. Mereka menemukan semua jawabannya di dalam hati, di tempat di mana Allah berbicara tanpa huruf dan suara. Ada rahasia dalam diam yang hanya diketahui oleh orang yang pernah tenggelam dalam sujud panjang di malam sunyi. Ketika air mata jatuh tanpa suara, di sanalah percakapan paling indah antara jiwa dan Pencipta berlangsung. Tidak ada kata, mengapa, tidak ada, kapan,
hanya ada kalimat bisu yang bermakna, aku rindu padamu. Dan di kedalaman itu, Allah menjawab dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan, aku selalu dekat. Ketika seseorang sudah mengenal bahasa diam, ia akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terkejut oleh perubahan, karena ia tahu segala sesuatu berjalan di bawah kehendaknya. Ia tidak takut kehilangan, karena ia sudah memahami bahwa tidak ada yang benar-benar milik selain Allah. Ia tidak mencari keistimewaan, karena ia tahu kehadiran Allah lebih dari cukup untuk menjadi kemuliaan. Diam mengajarkan keseimbangan. Ia membuat manusia tidak tergesa ketika diberi nikmat, dan tidak putus asa ketika diuji. Ia menenangkan arus dalam dada yang sering ingin segera tahu hasilnya. Diam menumbuhkan iman yang dalam, iman yang tidak memerlukan pembuktian, karena ia sudah merasakan kehadirannya setiap saat. Sufi-sufi dahulu sering berdiam diri di tempat sepi bukan karena lari dari dunia, tapi karena ingin mendengarkan suara yang tak bisa didengar oleh dunia. Mereka tidak mencari keajaiban, tidak menunggu suara dari langit, tapi menunggu hatinya cukup jernih untuk merasakan Allah berbicara dalam dirinya. Dan ketika keheningan itu tercapai, mereka menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya mereka mendengar suara cinta yang selama ini menunggu mereka kembali. Dalam diam, manusia belajar rendah hati. Karena dalam diam ia sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Ia melihat dirinya sebagai cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Ketika cermin itu bersih, cahaya tampak sempurna. Tapi ketika cermin itu kotor oleh kesombongan dan keluh kesah, cahaya menjadi pudar. Maka ia membersihkan hatinya dengan zikir dalam diam, agar Allah tetap terlihat jelas di dalam dirinya. Setiap orang akan sampai pada satu masa di mana kata-kata tidak lagi mampu menjelaskan perasaannya kepada Allah. Di sanalah diam menjadi bahasa cinta yang paling murni. Tidak ada lagi bentuk doa yang rumit, hanya kesadaran yang dalam bahwa setiap helaan napas adalah pengakuan, setiap detak jantung adalah tasbih, dan setiap diam adalah sujud. Allah tidak memerlukan teriakan untuk mendengar. Ia mendengar bahkan sebelum kau mengucap. Ia tahu isi hatimu bahkan sebelum kau sadar. Maka diam di hadapannya bukan kekosongan, tapi pengakuan bahwa hanya Dia yang Maha Tahu, dan kau hanyalah hamba yang sedang belajar memahami. Dalam perjalanan makrifat, diam bukan akhir, melainkan awal dari pengenalan. Karena setelah seseorang benar-benar diam, barulah ia mulai mendengar. Setelah ia mendengar, barulah ia memahami. Dan setelah ia memahami, barulah ia mencintai tanpa syarat. Cinta yang tidak memerlukan pembenaran, karena ia tahu, semua berasal dari Allah, dan semua akan kembali kepadanya. Dan pada akhirnya, ketika semua suara dunia padam, ketika waktu berhenti di ujung napas, yang tersisa hanyalah diam itu. Diam yang dulu terasa sunyi, kini terasa suci. Karena di sanalah Allah berbicara untuk terakhir kalinya, memanggil jiwa yang telah lama ia bimbing dalam keheningan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan rida dan diridai. Begitulah rahasia diam dalam pandangan makrifat. Ia bukan kebisuan, tapi kalam yang terdalam. Ia bukan akhir dari doa, tapi awal dari pertemuan. Dalam diam, manusia menemukan bahwa Allah tidak pernah berhenti berbicara. Ia hanya menunggu hati kita cukup hening untuk mendengarnya.